Nama saya Alan Kreseko Tambunan. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, prodi akuntansi keuangan publik, kelas AKP 8B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan jurnal internasional dan nasional. Berhubung di sini saya sudah membaca dan mendeskripsikan jurnal tersebut, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan kekurangan dan kelebihannya saja. Oke. Nah, artikel internasional. Di sini saya mengambil judul The Influence of Good Corporate Governance Mechanism on Earning Management, Empirical Study in Indonesian Stock Exchange Listed Company for periods of 2006 to 2010. Penulis Hermieti and Evita Noramanik. Kita masuk ke kelebihan. Yang pertama, jurnal ini sudah memaparkan 5 poin penting yang terdapat pada jurnal, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Hasil yang digunakan pada artikel ini sangat memuaskan, di mana semua keterangan cukup jelas dan sumber digunakan adalah perusahaan-perusahaan ternama dan biasa dibilang perusahaan besar yang bertaraf internasional. Yang ketiga, pemaparan pada kajian pustaka sudah baik. Pada bagian ini tidak hanya dipaparkan pendapat para ahli saja, namun juga dipaparkan bagaimana variabel tersebut saling berkaitan melalui kutipan-kutipan dari para ahli. Kekurangan dan solusinya. Yang pertama, pada pembahasan terlihat hanya seperti menggabungkan beberapa pandangan para ahli. Saya tidak merasakan unsur yang benar-benar hasil dari pemikiran peneliti. Seharusnya ada penjelasan yang asli dari peneliti, sehingga menjadi interpretasi dari penelitian ini. Yang kedua, pada penelitian bagian pembahasan dan kesimpulan digabungkan. Hal ini sangat disayangkan, sebab kriteria-kriteria dan pengukuran sudah dipaparkan dengan baik, sehingga seharusnya pembahasan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada. Sementara pada bagian yang digabungkan ini hanya terdapat seperti kesimpulan saja, tanpa ada pembahasannya. Yang ketiga, pada bagian pembahasan terlihat seperti bagian kesimpulan, dan bagian kesimpulan hanya memberikan satu kalimat saja, yang menurut saya seharusnya dapat lebih baik dari itu. Hal ini karena pada bagian pembahasan tidak menjelaskan dengan baik bagaimana pengaruh tersebut berdasarkan pengukuran yang dilakukan. Nah, kita lanjut ke jurnal yang kedua, itu adalah jurnal nasional. Saya di sini mengambil judul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap manajemen laba pada perusahaan yang masuk dalam JII atau Jakarta Islamic Index dengan periode tahun 2012 sampai 2013. Penulis Eva Rosa Dewi Mohkoirudin, institusi asal jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Kita bahas mulai dari ringkasan abstrak terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate governance terhadap manajemen laba. Nah, good corporate governance diukur dengan indikator kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan manajemen laba dihitung dengan discretionary accruals. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam JI selama 2012 sampai 2013. Sampel yang diambil melalui teknik purposive sampling berjumlah 38 data. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS 20. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke konsep pemikirannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate governance terhadap manajemen labanya. Metodologi yang digunakan yaitu adalah desain dan metode penelitian yang pertama untuk mengetahui konsistensi efek good corporate governance. Populasi dan sampelnya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam JI atau Jakarta Islamic Index tahun 2012 sampai 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari www.idx.co.id. Langsung saja kita masuk ke pengukurannya. Manajemen laba diberi simbol DA atau discretionary accruals. Perhitungan
discretionary accrual, perusahaan diawali dengan perhitungan total accrual. Total accrual sebuah perusahaan dipisahkan menjadi non-discretionary accrual atau tingkat accrual yang normal dan discretionary accrual, tingkat accrual yang tidak normal. Perhitungan manajemen laba menurut Suci 2008 atau dalam Hayunic TIS 2012 adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat rumusnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Setelah melihat rumus-rumus tersebut, nah di sini ada beberapa analisis data, yaitu variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional yang diukur dengan jumlah presentasi kepemilikan saham yang berasal dari institusi perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur dengan presentasi jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen atau dewan komisaris dan dewan direksi. Ukuran dewan komisaris dihitung dengan penelitian jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan jumlah anggota komisaris independen dibagi seluruh anggota dewan komisaris, dan ukuran komite audit dihitung dengan melihat jumlah komite audit, ketua dan anggota dari setiap perusahaan yang dilakukan sebagai sampel. Kita langsung saja ke berikutnya. Nah, ringkasan hasil penelitian. Dapat diambil kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Antara lain, manajerial, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit, sedangkan sisanya sebesar 90,3% dijelaskan oleh sebab lain di luar model regresi. Nah, saya akan memberikan beberapa komentar. Yang pertama itu adalah kelebihannya. Yang pertama, penggunaan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dijelaskan secara rinci dan detail. Penggunaan bahasa oleh penulis dapat dipahami oleh pembaca. Nah, sedangkan kekurangannya di sini, tahun yang digunakan dalam peneliti hanya 2 tahun saja. Dan yang kedua, adanya perubahan-perubahan terbaru dalam manajemen saat penelitian berlangsung. Nah, saran saya, maka untuk penelitian selanjutnya dapat dengan menambahkan periode penelitian menjadi lebih panjang untuk mengetahui konsistensi efek good corporate governance terhadap manajemen laba dalam suatu perusahaan, untuk selalu mengikuti perkembangan manajemen dan perusahaan yang diteliti. Nah, sekian dari saya Langkar Seko Tambunan. Terima kasih.